Ya, terima kasih Bu Reni. Ya, seperti kita ketahui Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita ada 3 sesi. Ya, yang pertama tadi oleh Pak Nugroho Hadi sudah disampaikan tentang bagaimana kita bersyukur di tengah kondisi pandemi ataupun di tengah apapun yang kita jalani secara khusus karena Bapak Ibu mengambil bagian di dalam pelayanan dan bekerja di gereja. Nah, saat ini kita akan bersama-sama bersama dengan Bapak Pendeta Wurianto Handoyati, bagaimana kita bersemangat Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bersama, kondisi bukan hanya secara khusus, tidak hanya teman-teman di gereja, tapi hampir di semua di dunia, bagaimanapun di tempat kerjanya, akan diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Karena kondisi yang tidak memungkinkan di sisi kita untuk bisa melakukan pertemuan-pertemuan secara langsung. Seperti hari ini, kita pun menggunakan kata terpaksa ya, terpaksa harus melakukan. Tapi kita bersyukur bahwa kita diberikan anugerah oleh Tuhan, diberikan akal budi sehingga kita mampu menciptakan teknologi-teknologi di mana saat ini kita boleh bertemu. Nah, kita akan mengupas lebih jauh lagi, akan dibantu oleh Bapak Pendeta Wurianto Handoyati yang sore sampai dengan kurang lebih 1 jam ke depan akan dijabarkan bagaimana kita nanti akan bersemangat menghadapi kondisi-kondisi saat ini. Kami persilakan Bapak Pendeta Wurianto Handoyati. Terima kasih Om Kris. Selamat sore Bapak Ibu semua, teman-teman. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin sampaikan bahwa pada tahun 1994 saya ditimbali oleh Pak Pendeta Suyahmin Hadi Pranoto. Sebetulnya saya ingin Pak Nuk masih ada karena Pak Nuk mengenal beliau tentu. Beliau adalah pendeta GKJ Bagi di Solo Baru di Sukoharjo masuknya ya. Beliau menyampaikan keputusan persidangan yang meminta saya untuk menjadi calon pendeta untuk GKJ Bagi. Sesudah bergumul sedemikian rupa, saya matur kepada beliau dan beberapa teman majelis GKJ Bagi ketika itu bahwa dengan sangat terpaksa saya tidak berani untuk menerima panggilan itu, dan saya sampaikan bahwa saya sangat ingin mengabdi pada Tuhan melalui gerejanya. Tetapi jabatan pendeta itu jabatan yang sangat mulia, dan rasanya saya ini tidak layak dengan segala keterbatasan saya. Maka saya matur kepada majelis ketika itu bahwa saya akan dengan senang hati mau menerima panggilan dari GKJ Bagi untuk menjadi tenaga administrasi, karyawan gereja. Artinya sejak awal saya berpikir sebetulnya teman-teman, rekan-rekan yang bekerja di bidang administrasi gereja, koster, itu tidak lebih rendah daripada pendeta. Dilihat dari sisi kemauan, kesediaan, motivasi mengabdi dan melayani Tuhan. Nah, karena itu saya ingin lebih dulu mengaturkan rasa hormat saya kepada teman-teman semua yang menjadi sahabat kami, sahabat para pendeta, sahabat seluruh jemaat untuk bekerja dan melayani Tuhan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, saya menyiapkan bahan. Nah, rekan-rekan, tema yang diberikan kepada saya adalah bersemangat bekerja di tengah pandemi. Nah, saya ingin mengawali dengan sebuah ilustrasi mengenai seorang pemuda di sebuah desa yang hidup dalam sebuah kampung penghasil goni, karung goni. Tahu ya karung goni? Nah, konon di desa itu karung goni tadinya merupakan sebuah produk andalan yang dikirim sampai kemana-mana ke luar negeri sekalipun. Tetapi dirasakan kemudian bahwa persaingan semakin berat karena produk impor yang masuk ke daerah kita, ke Indonesia, itu lebih laku daripada karung goni kita. Dan akhirnya sebagian besar dari pengusaha beralih profesi. Tetapi seorang pemuda yang hidup di desa itu memandang dengan cara lain.
yang mengatakan bila yang lain tutup semua, maka persaingan semakin ringan dan pintu kesuksesan terbuka lebar bagi dia, mengingat nantinya dia akan menjadi satu-satunya pengusaha dari daerah itu. Nah, maka ia kemudian memberanikan diri belajar ke India, sebuah negara penghasil karung goni pilihan yang produknya banyak digunakan juga di negeri kita. Ia belajar dari birokrasinya, manajemennya, dari teknik penanaman serat, tanaman bakal serat untuk goni itu, dari teknik pengolahannya, semua dia pelajari sampai tuntas, tidak ada yang dia tinggalkan. Lalu dari sana dia pulang lagi ke Indonesia, yang mengaplikasikan hasil belajarnya, yang menyediakan lahan 10 hektar menjadi lahan tanaman penghasil serat goni. Dan hasilnya, saudara-saudara, luar biasa melimpah. Tetapi tiba pada tahap pengolahan, dan kemudian serat goni itu sudah jadi, hasilnya sangat mengecewakan. Kenapa? Sebab karung yang dihasilkan tidak sekuat karung goni di India. Maka ia terus mencari penyebabnya dan tidak juga berhasil menemukan kenapa produk goni dari kita tidak sekuat di produk teman-teman dari India. Karena itu dia kemudian mendatangkan petani India yang sempat dia kenal ketika dia belajar usaha ini ke India. Dia bawa ia ke kampungnya, dan begitu melihat lahan dan ladang di Indonesia, petani India ini heran, kagum. Baginya, tanah di Indonesia teramat subur, lahannya gembur, airnya melimpah. Dia terpesona dengan hasil pertanian di Indonesia ini. Maka tahulah si pemuda tadi penyebab dari kegagalan produksi karung goninya. Teman-teman tahu apa sebabnya karung goninya tidak sekuat dari produk India? Karena lahan yang ada di Indonesia, lahan yang gembur, tanah yang subur, dan air yang melimpahlah yang sebenarnya menjadikan tanaman bakal serat goninya tumbuh dengan mudah, tetapi tidak memiliki kekuatan yang memadai. Padahal yang dibutuhkan adalah tanaman dengan bakal serat yang kuat. Dan tanaman dengan serat yang kuat itu hanya bisa dihasilkan oleh lahan yang keras, kering, tandus, dan tidak berair. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi itu? Tentu kita masing-masing bisa mengambil banyak simpulan, mengambil banyak pelajaran dari ilustrasi itu. Tapi paling tidak, saya mencatat yang pertama bahwa persoalan atau masalah itu tidak selalu berawal dari kesulitan, tetapi juga dan justru seringkali berawal dari kemudahan dan kelimpahan yang ada. Lahan yang subur, tanah yang gembur, air yang cukup. Dalam ilustrasi tadi juga pertumbuhan ekonomi negara yang meningkat pesat, itu seringkali justru menjadi sumber dari persoalan, sumber dari masalah yang ada. Oleh karena itu, kesulitan, krisis itu jangan pernah dipandang sebagai kekuatan penghancur, tapi harus dipandang sebagai tantangan. Kalau krisis kita saat ini bukan soal krisis goni, tapi krisis kita adalah pandemi COVID-19, lalu kita harus bekerja di rumah, kita harus bertemu dengan cara seperti ini, maka janganlah berpikir, wah enggak. Justru berpikirlah ini adalah tantangan dan kesempatan bagi kita. Yang ketiga, kita juga bisa
belajar bahwa kesulitan itu selalu menggugah kita untuk terus belajar hal-hal yang baru. Saya tidak yakin bahwa kita semua 2 tahun yang lalu bisa mengoperasikan teknologi seperti yang kita gunakan saat ini. Seandainya pun Zoom sudah ada ketika itu, saya tidak yakin bahwa kita semua bisa mempergunakannya dengan baik. Tapi sekarang anak-anak kecil, orang tua, semua bisa menggunakan. Hal keempat yang bisa kita pelajari dari ilustrasi itu adalah bahwa kesulitan mendorong kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan menemukan kehadiran Tuhan dalam dunia masa kini. Nah, sekarang saudara-saudara, kita memaknai pandemi sebagai tantangan yang ada di depan mata kita. Kalau kita bertanya, dan ini pertanyaan di mana-mana, mengapa Tuhan menciptakan Corona, mengapa Tuhan menciptakan COVID-19? Sebetulnya juga bisa kita perpanjang, sebetulnya pertanyaan dari dulu, mengapa Tuhan menciptakan nyamuk? Nyamuk itu gunanya apa? Dunia kita sudah berusia sekian ribu tahun, sekian juta tahun, tapi sampai sekarang kita tidak pernah mengetahui apa manfaat nyamuk bagi kehidupan bersama. Tapi toh Tuhan membiarkan dan bahkan menciptakan alam semesta lengkap dengan nyamuk. Tuhan menciptakan kecoa yang sampai hari ini kita tidak tahu apa fungsinya kecoa. Jadi kita hanya bisa mengatakan kita tidak tahu. Tidak semua hal bisa kita ketahui di dalam kehidupan kita ini, dan karena itu kita tidak perlu memaksakan diri untuk mengetahuinya dengan lebih jauh. Yang bisa kita lakukan adalah menerima Corona dan COVID-19 sebagai realitas di dalam kehidupan kita saat ini. Beberapa dampak dari pandemi yang kita dirasakan oleh orang di semua dunia, di seluruh dunia, tentu ada kegelisahan, ada ketakutan. Nah, teman-teman saya, Pak Amano, Mbak Gabriela dari GKJ Bumi Indah, tentu tahu betul bagaimana GKJ Bumi Indah itu kan sebuah wilayah yang dekat dengan wilayah industri. Sejak awal pandemi itu pengurangan karyawan itu begitu banyak, dan ada banyak orang yang kemudian tidak bisa menggantungkan kehidupannya dari penghasilannya lagi secara tetap, secara baik. Sebagian diturunkan, sebagian lagi di PHK dan seterusnya. Lalu kalut dan merasa tidak nyaman. Kita yang aman-aman saja ini cuma merasa tidak nyaman harus pakai masker. Padahal lebih dari itu banyak orang yang merasa tidak nyaman karena tidak ada harapan kehidupan untuk besok itu mau makan apa, seminggu lagi mau seperti apa. Tidak ada jaminan lagi. Rasa aman hilang dan kemudian kita kehilangan semangat bekerja. Walau pekerjaan itu ada, tetapi situasi dan kondisi di sekitar kita yang kering ini menjadikan kalaupun kita masih bekerja, semangat kita mengalami banyak penurunan. Nah, lalu bagaimana kita mesti mensikapi pandemi ini, teman-teman? Ada satu ayat yang saya kutip dari Amsal 25 ayat 2. Ayat itu mengatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja adalah menyelidiki sesuatu. Hendak dipertentangkan oleh penulis Amsal bagaimana manusia yang dalam hal ini direpresentasikan raja-raja ingin selalu menyelidiki, ingin tahu semuanya, ingin menguasai semuanya. Tetapi Amsal mengatakan justru Allah memiliki kemuliaan ketika ia mau merahasiakan sesuatu, ketika ia masih berkenan untuk menjadikan sesuatu itu sebagai misteri. Justru karena kehidupan ini mengandung misteri,
maka kehidupan ini menarik. Justru karena kehidupan ini tidak semua terkuak nyata, maka adalah kesempatan bagi kita untuk terus berjuang, untuk terus bertahan, dan untuk terus bergerak. Kesempatan bagi kita untuk terus menghidupi semangat dan bukan kemudian diam karena tahu semuanya, segala sesuatunya sudah terbuka lebar dan terang benderang. Nah, karena itu kalau di mana-mana kita menemui orang-orang atau bahkan juga kita sendiri yang seringkali kemudian semangat bekerja kita menurun, ada beberapa tips karena waktu kita terbatas ya, 15 menit kira-kira, dan ini mungkin sudah mendekati. Ada beberapa tips yang bisa kita tawarkan, saya tawarkan untuk menjaga semangat bekerja. Yang pertama, tiap hari bangunlah lebih pagi. Bangun pagi, jangan bangun siang. Orang bangun siang itu bawaannya sudah nggak enak loh. Bangun jam 8 pagi itu, wah, itu sudah tanda-tanda bahwa hari kita itu akan kita jalani dan kita lalui dengan kurang nyaman. Karena itu bangun pagi dan awali dengan doa, bersaat teduhlah. Ada yang mengajarkan kepada saya selalu tersenyumlah setiap kali bangun pagi, karena bangun pagi itu berarti Allah menyediakan kehidupan yang baru bagi kita. Lalu yang saya tawarkan, dengarkan musik yang tenang dan teduh. Kerjakan aktivitas yang kecil dan menyenangkan. Ada banyak grup WA, kita bisa memilah-milah mana grup-grup WA yang isinya panas-panas, yang isinya sindir-menyindir, yang isinya berita-berita politik yang berat. Itu hindari. Jangan baca pada waktu kita baru bangun. Karena itu akan langsung menurunkan semangat kita. Sulit itu. Jadi kita mengawali hidup dengan membaca tulisan, dengan membaca komentar yang gak enak, itu tiba-tiba langsung semangat hidup kita menurun. Karena itu saya tawarkan, dengarkan musik yang tenang, teduh. Kerjakan aktivitas kecil yang menyenangkan. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di mana-mana banyak orang yang pelihara cupang, ibu-ibu merawat tanaman. Itu aktivitas yang kecil dan menyenangkan, yang mestinya jangan nanti sepulang kerja, tetapi kerjakan pada pagi hari ketika kita baru bangun. Karena itu akan menimbulkan semangat dalam menjalani jam-jam dan waktu-waktu kita selanjutnya. Nah, jangan lupa temukan cinta pada pekerjaan yang Anda lakukan. Apakah benar saya mencintai kependetaan saya? Apakah benar teman-teman semua mencintai pekerjaan masing-masing? Nah, kalau belum, ada yang memberikan resep begini. Dulu orang tua kita itu menikah dulu ketika, saya pernah melayani di desa dan saya menemukan pasangan-pasangan yang pernikahannya itu si perempuan ketika menikah itu masih berusia 9 tahun. Lalu si suami itu 19 tahun, karena suami ini adalah guru dia, guru SD yang jatuh cinta pada muridnya, lalu menikah, tapi sampai sepuh banget mereka langgeng. Lalu bagaimana mungkin orang 9 tahun bisa menikah, bisa mencintai? Tidak. Dia menikah dulu baru kemudian belajar untuk mencintai. Jadi cinta itu tidak harus tumbuh pada awalnya, tetapi kalau kita sudah memiliki pekerjaan kita sekarang, kita bisa belajar untuk mencintainya. Walaupun mungkin, ya jujur aja, tidak semua orang bekerja karena mencintai pekerjaannya, tapi kadang-kadang juga kepepet gitu. Tidak bisa dapat pekerjaan lain, dapatnya karyawan gereja, ya sudahlah jalani dulu. Itu bukan berarti berhenti. Anda bisa belajar untuk mencintai. Yang ketiga, temukan apa yang membuat Anda bahagia dengan pekerjaan pelayanan ini. Dari hal-hal yang kecil aja. Jarak yang dekat misalnya, rute transportasi yang mudah dan tidak macet, lingkungan pekerjaan yang menyenangkan karena di gereja kita bisa berkenalan dengan teman-teman yang dari berbagai
profesi, dari berbagai kalangan. Itu mesti kita cari dan kita temukan, dan kita bisa men-sharekan yang bisa membuat saya bahagia bekerja di GKJ X ini adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Jangan terus-menerus mencari apa yang membuat kita hopeless dengan gereja kita. Kalau itu yang kita cari dan itu yang kita data, ya kita tidak akan bisa menjalaninya dengan bersemangat. Yang keempat, temukan makna pada setiap perangkat kerja yang Anda gunakan dan beri kesempatan pada perangkat kerja tadi untuk bercerita tentang panggilan pekerjaan Anda. Saya ingin membagikan. Ini meja dan kursi yang saya pakai sampai hari ini. Inilah mejanya dan kursi yang saya duduki ini. Kemanapun saya bawa, saya pernah melayani di Wonogiri, saya bawa, saya pindah ke Grogol, saya bawa di rumah sana ke sini. Meja ini saya dapatkan dari orang tua saya. Dia melayani jemaat beberapa puluh tahun lamanya, dan dia mendapatkan meja ini dari Dr. Baker. Kalau Pak Pendeta Lusindo pasti mengenal nama itu. Itu nama misionaris, keluarga pendeta, keluarga misionaris. Ada F.L. Baker, ada Dirk Baker, ada W.H. Baker, ada J.H. Baker. Pendeta-pendeta semua, dokter. Ada satu yang dokter medis itu loh. Dan itu pernah berdinas di Klaten. Lalu ketika mau pergi, dia meninggalkan ini, meja dan kursi ini untuk ayah saya, supaya dipakai. Dan dia mengatakan, ini peninggalan dari mbah saya. Dia memberikan kepada orang tua saya itu tahun 53. Dia bilang, ini peninggalan dari mbah saya. Nah, bagi saya, piranti ini berbicara banyak. Tiba-tiba saya ingat orang tua saya, ingat perjuangan dari para pendahulu. Saya termotivasi dengan alat-alat. Bagi orang lain mungkin ini meja usang yang tidak perlu dijaga. Tapi bagi saya ini memiliki nilai dan makna. Kalau Bapak Ibu datang ke GKJ Grogol, ada ruang pelayanan pastoral. Di belakang kursi saya pasang gambar ini, yang setiap orang bisa mengartikan dengan interpretasi masing-masing. Tapi bagi saya gambar ini bicara banyak banget. Saya tahu bagaimana proses pergumulan si pelukis sampai menghasilkan gambar ini. Saya memaknainya dengan ayat Alkitab tertentu. Jangan lagi engkau, lihatlah tanganku, kata Tuhan Yesus kepada Thomas kan. Jangan lagi engkau tidak percaya, tetapi percayalah. Dan saya selalu mengingat ayat itu, saya selalu merasa ketika saya masuk ke ruang itu, gambar itu berbicara kepada saya. Nah, ini ruang pelayanan pastoral kami di GKJ Grogol Jakarta, Om Kris Pirso itu, semua barang di situ punya makna dan cukup berbicara kepada saya. Berbicara tentang motivasi pelayanan, semangat pelayanan, tentang peristiwa-peristiwa yang membuat saya kemudian merasa digugah untuk terus melayani. Ini Alkitab saya, Bapak Ibu, yang saya pakai, saya bawa, tadi pagi juga saya bawa ke GKJ Buminda. Itu karena efek kamera saja, gambarnya jadi bersih. Sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat aslinya itu sudah bercak-bercak kotor banget, dan ini pernah kebanjiran basah. Lalu saya angin-anginkan dengan kipas angin sampai bersih, saya pakai sampai sekarang. Alkitab ini saya dapatkan ketika saya didahbiskan sebagai pendeta tahun 98. Jadi kalau seorang ditahbis sebagai pendeta itu kan diberi toga, diberi Alkitab. Nah, ini Alkitab yang saya dapatkan. Dan karena itu saya selalu bawa Alkitab ini kemanapun dalam pelayanan saya, karena bagi saya Alkitab ini berbicara lebih dari sekedar Alkitab yang bisa kita baca kemana-mana. Kadang-kadang saya harus agak sedikit menghafalkan karena tulisannya, hurufnya di sini ini ada yang sudah sobek ya. Kadang-kadang tidak jelas gitu. Tapi saya merasa ini yang harus saya bawa, karena setiap kali saya
naik mimbar dengan membawa Alkitab ini, saya seperti diingatkan pada panggilan pelayanan yang saya terima ketika pertama kali saya ditahbiskan dulu. Nah, setiap kita pasti punya kenangan tertentu pada peralatan piranti pekerjaan kita pada apapun itu. Pilihlah yang mendatangkan dan menghidupkan semangat untuk melayani. Kalau kenangannya buruk, menyakitkan, menjengkelkan, buang, sisihkan, tinggalkan. Ganti dengan yang punya kenangan yang bagus, yang manis. Ballpoint misalnya, di mana-mana ada ballpoint. Tapi setiap ballpoint bisa berbicara berbeda kepada kita. Nah, kemudian pasang target waktu, atur ruangan serta piranti kerja sesuai tugas yang sanggup kita selesaikan hari ini. Jadi, hari ini apa saja tugas kita? Data. Mungkin tugas kita setumpuk, tetapi nggak mungkin kita menyelesaikan semuanya. Cukup yang menurut kita bisa dan mampu kita kerjakan hari ini, yang perlu kita selesaikan hari ini, itu yang perlu kita siapkan di meja kita. Jangan semua menumpuk, kertas-kertas semua menumpuk di sekitar kita, pasti akan membuat kita jenuh dan tidak bisa bersemangat di dalam bekerja. Tiap lembar yang selesai, sisihkan, dan itu akan menimbulkan kegirangan tersendiri di dalam hati kita. Pilah mana-mana pekerjaan yang bisa dikerjakan secara berbarengan, dan mana yang perlu fokus penuh. Saya dari dulu selalu mengajar kepada istri dan anak-anak saya, kalau bangun tidur, kalau ada piring, gelas kotor, ada mesti merebus air panas, menanak nasi, dan seterusnya, cari mana yang bisa dikerjakan bareng-bareng. Mesin cuci, nah bisa dinyalakan, lalu menyalakan kompor, lalu mencuci piring. Itu pekerjaan yang bisa dilakukan berbarengan. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dianggap sambilan. Maka pilah mana yang akan kita lakukan sebagai sambilan, artinya dua pekerjaan berbarengan, dan mana yang membutuhkan fokus yang penuh. Jangan lupa beristirahatlah saat mulai jenuh. Di kantor sudah jenuh, dipaksakan, tidak akan ada hasil yang memuaskan. Kalau sudah mulai jenuh, sudah istirahat dulu, barang beberapa menit. Paling tidak palingkan mata dari komputer setiap 2 jam sekali, katanya begitu. Atau sekedar molet, tahu ya molet, menarik urat-urat tubuh kita, sekedar berjalan ke pantry atau ke toilet, misalnya setiap 3 jam sekali. Pejamkan mata antara 10-15 menit di awal jam istirahat sebelum makan. Kalau di kantor biasanya jam istirahatnya 1 jam, jangan makan dulu baru pejamkan mata. Tapi pejamkan mata dulu, tidak usah terlalu lama, 10-15 menit, lalu baru cari makan. Atur juga cuti tahunan. Kita semua dapat jatah cuti tahunan, 12 hari kerja. Nah, itu harus diatur dalam 1 tahun itu, supaya ritme pekerjaan kita itu teratur. Kadang-kadang kita memaksakan diri, atau kepinginnya libur panjang, jadi cuti tahunan kita ambil sekali. Sekali beristirahat, sudah itu 1 tahun bekerja tanpa istirahat, tentu kurang sehat. Jadi sejak awal tahun itu diatur. Pak Parsono ada di sini nggak ya? Pak Parsono itu juga sudah saya ajak. Tahun ini cutinya diambil berapa kali, di tanggal berapa saja, beliau sudah menentukan sampai dengan bulan Desember nanti. Nah, kemudian hindari makan siang dengan porsi banyak saat jam istirahat. Karena itu selalu menjadi penyakitnya orang Jawa. Ada kesempatan makan banyak, dan itu menyebabkan efektivitas kerja kita sudah jam makan siang itu kurang maksimal. Lalu berikutnya, rayakan setiap keberhasilan dan mengucap syukur pada tubuh yang telah
mengerjakan. Ini penting. Ini penting supaya tubuh kita itu merasa mendapatkan penghargaan setelah berjerih lelah. Jadi kalau zaman dulu ibu-ibu suka atau cewek-cewek suka ke salon, nyalon, itu penting loh. Nah, jangan lakukan itu sebelum menghasilkan sesuatu, tapi ketika berhasil lalu berilah reward pada tubuh kita. Kalau yang suka pijet, ya pijetlah. Tapi ingat sekarang dalam masa pandemi harus berhati-hati memilih itu. Kalau itu kita lakukan setelah atau setiap kali kita berhasil melakukan pekerjaan besar, maka itu akan memotivasi kita untuk terus berprestasi. Kita mengejar prestasi-prestasi dan capaian-capaian berikutnya karena kita secara tidak sadar menanamkan pada diri kita setiap keberhasilan akan ada upahnya. Sekedar bersantai, jalan ke mall, boleh. Kalau sudah menyelesaikan pekerjaan, jangan pekerjaan belum apa-apa sudah ke mall dulu. Nah, seperti kata Pak Nuk tadi, ini penting banget, miliki sahabat di tempat kerja. Sahabat itu bukan sekedar teman, bukan sekedar kawan, tetapi dia orang yang tahu banyak. Kayak Tuhan Yesus, engkau bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Kita saling tahu, kita bisa curhat. Dan menurut saya, kita semua ini, para karyawan gereja ini, mestinya adalah kumpulan para sahabat, di mana kita bisa berbagi segala sesuatu. Saya ingin menyampaikan bahwa saya tahu betul, saya mengenal beberapa orang di antaranya, dan saya pernah memiliki bukunya. Itu karya dari para karyawan gereja di Klasis Yogyakarta mana ya, yang Jalan Magelang masuk ke situ, itu Yogyakarta, mungkin Klasis Yogyakarta Barat ya. Jadi karyawan-karyawan itu ada pertemuan-pertemuan, arisan setiap bulan, sampai kemudian mereka menghasilkan sebuah buku tulisan mereka, dan itu terinspirasi dari selentingan-selentingan yang mereka dengar di dalam kehidupan gereja. Bukunya itu judulnya Kili Kuping. Kili Kuping tahu ya, Kili Kuping itu kalau gatal-gatal itu terus kupingnya telinga kita dikorek-korek. Nah itu jadi buku itu bisa bermakna menyentil orang supaya mau mendengarkan realitas dalam kehidupan gereja, tapi juga bisa bermakna ini menjadi obat ketika kita mendengar berbagai macam hal di dalam gereja. Nah, saya ingin mengajak kita untuk masing-masing carilah sebuah inspirasi dari kehidupan Alkitab. Teladan semangat dari tokoh-tokoh Alkitab yang terus kita pakai dan terus kita hidupi di dalam hidup kita. Saya mengambilkan dari Daniel 3 ayat 16 sampai ayat 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puji sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrah, Mesah, Abednego bersama dengan Daniel diperhadapkan pada krisis yang besar. Sembah dewa atau masuk ke perapian yang tungkunya sudah dipanaskan 1000 kali lipat. Atau masuk ke kandang singa. Hidup mereka itu diperhadapkan dengan krisis. Tetapi krisis dan tekanan yang besar itu tidak menjadikan mereka takut, melempem, tapi mereka berani menghadapinya dengan keyakinan bahwa ada Allah. Kalau Allah mau menolong, pasti kami ditolong. Tapi kalau Allah tidak mau menolong, ya nggak apa-apa. Karena itu memang kehendak Allah. Kami pun akan menerima apapun yang Allah kehendaki dalam hidup ini. Nah, teman-teman,
kita bisa mengambil ayat-ayat lain. Yesus pernah mengatakan, aku bekerja karena Bapakku bekerja. Paulus di penjara, tetapi dia terus menulis surat-suratnya dan terus mewartakan Injil kemana-mana. Setiap kita bisa mencari inspirasi dari teladan iman orang-orang pada masa lalu, supaya semangat kita dalam bekerja melayani di tengah pandemi ini terus terpelihara dan terjaga dengan baik. Terima kasih teman-teman dan selamat berdiskusi. Begitu Om Kris dan teman-teman semua, mudah-mudahan ini menyentil kita untuk masuk dalam percakapan yang lebih dalam. Matur nuwun. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Wurihanto Handoyadi untuk pemaparan pada sesi kedua kali ini tentang bagaimana kita bersemangat ketika menghadapi masa pandemi saat ini. Ya, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Wuri terkait dengan bagaimana justru kesulitan-kesulitan itu justru bisa muncul dari kemudahan-kemudahan ya. Jadi Bapak Ibu perlu diingat bahwa tidak semua hal yang kita rasakan kenyamanan-kenyamanan itu sesuatu yang baik-baik saja. Jadi justru kadang malah permasalahan itu muncul dari kesulitan itu muncul dari kemudahan-kemudahan itu juga. Nah, ada juga yang tadi kesulitan-kesulitan itu adalah dari tantangan-tantangannya. Nah, ini kita mau berdiskusi. Saya mau mulai dari saya sendiri ya. Misalnya begini. Tentu di saat ini kita bisa menikmati Zoom ini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Wuri ya. Kita bisa menikmati Zoom saat ini. Pasti kan ada satu proses yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah bisa menggunakannya dan bisa berdiskusi bersama-sama saat ini, artinya saya mau bilang kita semua sudah naik kelas. Yang tadinya tidak bisa, sekarang menjadi bisa. Tentu juga banyak hal-hal yang lain. Bagaimana ketika kita menyiapkan, mohon maaf mungkin ada beberapa yang multimedia di gereja, yang tadinya kita memang sama sekali tidak tahu, sekarang kita boleh menjadi tahu. Tentu ada banyak hal yang lain yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Nah, saat ini saya membuat ruang bagi kita semua, monggo. Tantangan-tantangan apa saja yang menjadi kita malah justru bersemangat ketika pada masa-masa pandemi saat ini. Saya persilahkan. Dari mana aja boleh? Boleh rentangan gini dulu ya. Oh iya betul nih. Wah, Pak Hari mengingatkan kita semua ya. Perlu stretching betul tadi. Iya nih, kayaknya rupanya. Dan ngulet-ngulet juga ya. Rasanya beda loh. Ya. Iya, stres kita jadi hilang. Tampaknya juga sudah terdengar azan Pak. Jadi kalau mau berbuka puasa juga boleh. Ayo tinggal pilih. Mau selain dulu atau berbuka puasa dulu. Nanti ada waktunya kok Pak, dikasih kesempatan ya. Supaya kita sesuai dengan apa yang sudah kita jadwalkan. Nah, monggo Bapak Ibu, ada yang mau di-sharingkan ke bersama-sama? B3M bersemangat. Salah. Bekerja dan melayani. Ayo dihukum, yang salah dihukum. Oke, saya keluar dari Zoom berarti. Ya. Ini Pak Hari udah bagus nih, ingetin kita semua ya. Ayo teman-teman, apa perlu kita tunjuk saja nih? Ini Pak Hari ya, jagonya nunjuk nih, nujung. Halo Bapak Ibu, saya percaya pasti Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman secara khusus ya. Khususnya pada pandemi ini kita lewat 1 tahun lebih ya, melewati ya sesuatu yang tadinya tidak biasa sekarang menjadi biasa. Itu menjadi tantangan-tantangan tersendiri, termasuk juga tadi disampaikan tips-tips dari Pak Pendeta Wuri ya. Barangkali justru mau menambahkan tips dari Pak Pendeta Wuri bisa juga ya Pak Pendeta Wuri? Bisa, sangat bisa. Monggo. Saya mau usul ntar dari Depok dulu nih, bosan semua. Iya, masih ono terus. Kalau misalnya kasih komentar langsung dapat hadiah nggak apa-apa, ini nggak dapat hadiah. Oh, berarti bekerja itu kalau masih mikir hadiah. Dipancing, ayo siapa yang mau komen, ada hadiahnya, ada bonus, pasti mereka pada cuci tangan Pak, berebutan. Ayo siapa nih? Karyawan GKJ.
pasti ada lah ini. Mungkin pada saat-saat lagi lesu. Nah, Nih, Pak. bagaimana ketika dia menghadapi lesu. Nah, Oh iya, monggo Pak Marji. Marji. Dari GKJ. Ini Pak, pengalaman kami di Nehemia, ketika saat pandemi mulai, kemudian ibadah ditiadakan, kami selalu mengisi waktu dengan kerja bakti bersama seluruh karyawan, dan kita urunan untuk membeli lauk dan makan, bahkan juga ada sebagian majelis memberikan salah satu bentuk lauk pauk, mungkin juga ada yang menyampaikan beras dan lain sebagainya, kita masak bersama. Dan ketika saat pandemi itu mulai, kita lakukan kerja bakti, bersih-bersih di sekitar lingkungan gereja, ngecat tembok yang bukan tembok bangunan gereja, tapi pagar-pagar kita yang kotor, pegangan anak tangga yang menuju ke atas itu juga kita bersihin dan lain sebagainya, sehingga kita semakin menambah kedekatan kita sesama karyawan. Juga di samping kita bekerja, intinya kita melayani itu tadi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Nuk tadi, sangat luar biasa tadi yang telah disampaikan Pak Nuk. Itu semua kita ambil hikmahnya, dan itu dapat kami laksanakan di Nehemia. Saat sekarang sudah mulai ada pelayanan ibadah yang biasanya kita online, terus sekarang offline. Biasanya kita ibadah 4 kali, sekarang jadi 1 kali jam 9. Itu kita juga senantiasa mempersiapkan diri untuk menyiapkan apa-apa yang telah ditugaskan kepada kita semua, dan itu juga selalu kerjasama dengan kawan-kawan semua. Dengan senang hati, kami meskipun kondisi pandemi tetap kita melayani dengan hati dan dengan semangat yang tinggi, dengan sportivitas yang tinggi, sehingga menghilangkan rasa jenuh-jenuh kita dalam menghadapi pandemi ini. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Marji. Ya, ini sharing dari Pak Marji di GKJ Nehemia ya, bagus banget ya. Jadi ada kerja bakti, terus menjadi kedekatan tersendiri bagi teman-teman, dan satu hal yang tadi dipahami bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari pelayanan. Nah, ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya mau sharing atau mau menanggapi atau menambahkan, boleh loh. Ya Pak Chris, salah satu cara untuk mengusir kejenuhan itu. Gimana Pak? Sangat setuju sekali. Iya, salah satu cara dengan mengadakan kerja bakti itu mengusir kejenuhan. Selama ini rutinitas yang itu. Nah, sekarang ada pandemi. Nah, ternyata pandemi itu menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu dengan yang tadi diutarakan tadi itu. Nah, rupanya ada istilah namanya kerja bakti. Nah, di kita pun sebenarnya juga ada kerja bakti, teman. Kita kerja baktinya wilayah. Kalau gereja teman-teman semua ada merasa jenuh, semangat menurun, nah mungkin bisa disiasati seperti yang disampaikan oleh Pak Marji tadi. Oke, ayo aku tunjuk saja ini dari GKJ Tangerang. Ini belum ada yang berbicara ini. Ayo monggo GKJ Tangerang. Oh ini malah. Oh ya. GKJ Tangerang menyelamatkan, selamat sore Bapak Ibu. Tantangan dari saya pribadi kurang lebih hampir 5 bulan ini ketika keinginan untuk terus bisa datang ke gereja, tapi kondisi badan yang kurang memungkinkan. Karena sedang hamil. Wah, selamat ya mbaknya yang sedang hamil. Tapi puji Tuhan lingkungan di gereja dari majelis, pendeta dan jemaat bisa memahaminya, dan kalau ada yang diperlukan selalu menanyakan kondisi saya dulu. Salah satu perhatian dari salah satu majelis terhadap karyawannya. Ini dari Citarang, Ira Fitiana ya tadi ya. Mbak Ira ya. Kayaknya yang ulang tahun ya, Mbak Ira ya. Oh Mbak Ira ulang tahun nih. Mbak Ira itu ulang tahun itu. Happy birthday Mbak Ira. Terima kasih Mbak Ira. Ini berkatnya berlipat-lipat itu. Semangat itu Pak Uri, luar biasa ini. Iya. Mbak Ira, selamat ulang tahun, Ye. Puji Tuhan, terima kasih Pak Uri, Bang Bodo. Doa kami untuk kondisi penjenengan, untuk janin yang penjenengan kandungkan juga. Kayaknya feeling Amin, saya amin. tepat gitu loh. Menanyakan GKJ Tangerang kok yang muncul mah di chat ini GKJ Tangerang. Yuk, monggo
Saya tunjuk lagi nih, Ebenezer belum ada nih dari tadi. Ayo Ebenezer. Enggak, Pak. Mbak Baktiani atau Mas Ari. Saya mau nambahin. Mas Ari. Mas Ari. Saya Ari, Pak. Mas Ari. Mas Ari. Menarik dari materinya Pak Wuri tadi soal cara supaya kita bersemangat. Bisa ditampilkan slide-nya Pak, yang tadi bangun pagi-pagi. Ya. Kalau di grup karyawan itu membangkitkan semangat, ya curhat di grup Pak. Sama saling lucu-lucuan aja satu sama lain. Nah itu. Jadi bangun pagi awali dengan doa. Saya kok mengusulkan tidur lebih cepat, kayaknya bagus juga itu Pak. Tidur lebih awal. Oh, tidur lebih awal. Okay. Ya. Jadi ya intinya sih memperpanjang jam istirahat ya. Soalnya bangun pagi-pagi kalau kita habis rapat majelis pleno sampai lewat tengah malam juga kurang tidur juga Pak. Gitu kan. Jadi tidur lebih awal sepertinya bisa bikin kita lebih segar juga. Jadi dengan kondisi badan yang lebih segar, nah itu bisa lebih fit pagi harinya, jadi lebih semangat juga. Teman-teman mungkin kalau ada rapat majelis diminta ikut gitu, nah itu kan walaupun pandemi tapi rapat kalau di tempat kami tuh masih pakai Zoom gitu, nah itu suka lewat tengah malam juga. Itu aja masukan dari saya. Ya, matur nuwun Pak Ari. Betul, karena kata teman-teman yang berkarya di bidang kesehatan memang tidur itu mesti diprioritaskan juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana kita bangun pagi kalau tidurnya sudah larut gitu ya. Konon katanya jam 11 sampai jam 3 itu wajib. Yang lain itu tambahan. Jadi kalau sudah jam 11 malam itu, sebelum itu sudah harus berangkat tidur. Katanya begitu. Dan saya percaya itu. Kalau nggak bisa tidur, ya gunakanlah waktu itu untuk sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Kalau Pak Lusindo ya mungkin beliau nulis lagu di malam hari kali ya. Sudah 19 lagu ya Pak Lusindo ya, hebat. Pak Wuri, saya menambah dikit Pak. Monggo. Gini, seperti apa yang disampaikan Pak Wuri, bahwa kita bangun pagi, kita berdoa dulu, dan sebelum melakukan tugas-tugas itu memang sangat luar biasa Pak. Kami juga sering melakukan tiap pagi, bangun kita saat teduh, lalu kita pegang sapu Pak, sapu dan ngepel kemudian Pak, itu yang saya lakukan rutin tiap hari Pak. Jadi itu memang pekerjaan kita utama kita adalah bersyukur senantiasa dalam kondisi apapun. Bangun tidur kita mengucap syukur kepada Tuhan, lalu kita melaksanakan tugas kebiasaan kita hari-hari. Itu saja Pak Andunun. Nggak masalah Pak Marji. Nyapu atau ngepel apapun kalau asal itu kita lakukan dengan senang hati. Pokoknya pagi itu isi dengan pekerjaan yang menyenangkan. Karena ada toh orang yang memang hobinya itu nyapu resik-resik gitu loh, nggak bisa lihat kotor itu. Nah bagi dia mungkin itu bukan beban gitu. Tapi mana-mana yang kita anggap sebagai beban dalam tanda kutip itu sisihkan untuk nanti agak siang. Matur nuwun Pak Marji. Sami-sami Pak. Saya Pak Wuri mau tanya sedikit. Narman, monggo. Pak, tadi kan Pak Wuri menerangkan kalau saya ini masih ada di tipsnya menjaga semangat kerja di poin 4 Pak. Itu kan kalau saya untuk menemukan makna ke perangkat kerja, menemukan makna pada setiap perangkat kerja yang kita gunakan untuk bercerita lah katanya, untuk bercerita pada pekerjaan kita. Itu maksudnya yang bagaimana kalau tadi Pak Wuri kan mencontohkan tentang meja kursi yang dipakai untuk turun temurun itu. Nah, sekarang cara menemukan
biar perangkat kerja itu cara saya perangkat kerja itu bercerita. Dalam artian kan biar apa ya, biar kita tuh tahu loh ceritanya, maksudnya mungkin ceritanya sang perangkat kerja itu, atau mungkin gimana ya, pokoknya mas dari kalimat nomor 4 itu Pak. Sebetulnya semua orang pernah mengalami dan semua orang memiliki perangkat kerja apapun yang cukup berbicara pada dirinya. Saya suka pakaian ini misalnya, batik ini. Setiap kali saya melihat itu, saya ingat pada seseorang yang memberikan kepada saya, dan saya tahu bahwa dia memberikan bukan dari kelimpahannya. Saya tahu dia nabung bertahun-tahun, berminggu-minggu, berbulan-bulan lamanya supaya bisa membelikan batik itu untuk saya. Nah, lalu kalau saya menyadari itu, tentu batik itu akan kemudian menyemangati saya untuk bersikap di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap kita memiliki barang, mungkin juga sapu atau keset ataupun apapun itu yang ada di sekitar kita, ballpoint atau perangkat-perangkat yang lain, itu memiliki cerita tersendiri. Bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana seorang memberikannya, dan kita bisa mengapresiasi, kita bisa menghargai tindakan orang itu dengan mengenang hal-hal yang baik itu. Kalau kita lakukan itu, pasti akan menyemangati kita. Pak Nuk itu memberikan sesuatu misalnya kepada Pak Narman, pasti Pak Nuk punya kagungan kerso, punya maksud tersendiri. Tiap kali Pak Narman melihat itu lalu termotivasi untuk melakukan apa yang diharapkan oleh Pak Nuk. Tapi kalau setiap benda, setiap barang itu kita anggap sekedar sebagai barang mati, benda mati yang tanpa makna, ya kita rawan akan jatuh ke dalam situasi kurang bersemangat tadi. Ngaten Pak Narwan. Matur nuwun, sangat gamblang Pak. Boleh sedikit menambahkan Pak? Silakan. Siapa ini ya? Indri Pak. Oh, nggih. Iya, yang kayak tadi Pak Narman bilang yang perangkat kerja itu, kalau aku sih lebih ke motor. Karena kan angkat pulang pergi kerja kan naik motor. Jadi ya biar dia bercerita sih. Kadang kita ngerasa, oh motornya lagi sakit, kita tahu sih. Karena kan emang bareng-bareng terus gitu sama motornya. Jadi kalau emang lagi ada masalah, kenapa nih agak ngambek gitu, lebih tahu sih Pak. Jadi dia emang bisa cerita lah, jadi kita bisa tahu ininya apa. Kayak gitu sih Pak, kalau dari saya. Ya, makasih Mbak Sekar toh. Iya. Ya, Sekar Lindri memang ya. Kalau Mbak Sekar itu bukan hanya bisa bicara dengan motor. Tapi saya tahu suatu kali, Pak minggir Pak. Kenapa? Itu ada. Saya nggak lihat itu, beliau yang lihat. Oh jangan Pak itu Pak. Oke, Mbak Sekar matur nuwun. Sama-sama Pak. Ya menarik sekali ya ini si Mbak Sekar tadi menyampaikannya. Jadi ada sebuah engage dengan piranti-piranti yang memang selama ini kita gunakan ya, bisa merasakan katakanlah apa yang kita gunakan dan menjadi mempunyai nilai tersendiri ketika kita menggunakan alat-alat tersebut. Iya, masih ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya terkait dengan mau menambahkan tips atau ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait bagaimana kita bersemangat di saat pandemi kali ini. Ya silahkan Pak Hadi. Siapa? Suryono. Ya, saya kadang-kadang kalau menghilangkan ataupun untuk apa tadi Pak yang tadi Pak Pur itu hanya melupakan masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi pada waktu kita sedang kerja, pada waktu sedang melakukan tugas. Itu kan kadang-kadang kita juga suka pernah
mungkin nggak sering, pernah, cuman itu menjadi beban pikiran. Nah, bagaimana kita membuat semangat untuk bekerja? Ya, kita menghilangkan apa yang terjadi pada saat kita melakukan mungkin kesalahan kecil, tapi berakibat fatal, ataupun kesalahan sederhana, misalkan membuat kata yang keliru, itu akan menjadi masalah jadi global. Nah, itu saya coba belajar bagaimana saya bisa semangat kembali untuk bekerja, bagaimana saya bisa memanage diri saya untuk bisa dapat melakukan lebih baik lagi. Dan kita hanya melupakan masalah yang terjadi saat itu, sehingga kita juga bisa beristirahat dengan tenang. Besok pagi yang tadi seperti Pak Wuri bilang ada saat teduh, saya juga sudah mengawali saat teduh, baca firman dan sebagainya. Ternyata memang itu sangat-sangat membantu sekali. Di masa pandemi ini yang membuat semangat saya bekerja juga, kita kan di GKJ Depok itu tidak ada lockdown ya Pak. Mungkin sebagian Klasis Barat, GKJ daerah Jakarta mungkin banyak gitu, lockdown ya. Nah, ini kita yang warga dewasa yang ibadah itu tidak mengikutsertakan atau tidak diwajibkan di GKJ Depok itu lansia dan juga anak-anak. Nah, di situ kami mengadakan ibadah keluarga. Jadi memotivasi saya untuk semangat dalam bekerja. Dan di dalam bekerja keluarga itu ada sharing-sharing dari anak-anak, dari istri, sehingga kita juga bisa mengetahui permasalahan pergumulan mereka, dan juga mereka juga bisa menjawab walaupun kita masih punya anak-anak kecil. Nah, itu kadang-kadang memberi semangat. Saya tidak tahu mengapa kok itu membuat semangat saya gitu. Nah, itu kadang-kadang mungkin sharing dari saya yang kadang-kadang tidak terpikirkan, bahwa dengan berbicara dengan anak-anak dan mengajak mereka bertanya dan juga menjawab, menceritakan tentang pergaulan mereka dengan teman-temannya, itu memotivasi ternyata. Memotivasi kebahagiaan tersendiri. Nah, itu juga memotivasi saya untuk semangat lagi untuk bekerja, karena di dalam kita memberikan pendidikan buat anak, kan ada yang harus kita berikan pada mereka. Nah, itu kita menjadikan diri kita, memanage diri kita untuk semangat untuk bekerja, melakukan tugas-tugas pekerjaan kita sebagai karyawan di gereja. Dan kita juga pasti dengan adanya suatu sukacita dalam diri kita, kebahagiaan dalam diri kita, membuat kita itu akan memberikan yang terbaik untuk gereja kita, untuk jemaat kita, untuk terutama untuk Tuhan Yesus ya. Nah, melalui gereja yang dimana kita ditempatkan, nah itu kadang-kadang kita rindu sekali memberikan yang terbaik. Apapun yang kita punya pasti kita akan berikan kepada gereja kita, kepada jemaat kita. Nah, seperti itu. Itu yang kadang-kadang menjadi motivasi bagi diri saya untuk tetap terus bersemangat di masa pandemi ini, walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi itulah yang coba kita gali, dari mana mendapatkan kebahagiaan. Dari anak kecil pun kita bisa dapat, dari kita memelihara hewan seperti memelihara ikan, burung dan sebagainya, itu merupakan suatu anugerah tersendiri Pak. Seperti yang tadi saya dengar kicauan burung dari piaraan Pak Wuri mungkin ya, waduh itu saya, kalau mungkin dia bisa bicara, kita perlu ngobrol mungkin Pak. Seperti itu. Jadi ada sukacita tersendiri ternyata Pak. Terima kasih Pak. Saya hanya sharing seperti itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi Suryono ya, sudah men-sharingkan tips-tips ataupun beberapa hal bagaimana kita merespon kondisi saat ini dengan supaya kita tetap bisa bersemangat. Pak Hairi dan Bu Reni, sepertinya waktunya sudah cukup ya untuk sharing. Ya, terima kasih Bu Reni. Jadi kita akan beristirahat kurang lebih 10 menit Bapak Ibu teman-teman semua. Setelah itu begitu kita masuk, kita akan langsung undi kembali door prize will of name-nya nanti. Ya, barangkali dari kita akan ada yang beruntung kembali. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa
join kembali secara tepat waktu dan jam 18 berapa tadi Bu Reni? 18.20. 18.20 ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Kita istirahat ya Bapak Ibu. Kita istirahat dulu 10 menit. Bapak Ibu. Ye. Monggo. Kita makan bersama di sini. Monggo. Ya, sebelum kita mengundi Bapak Ibu, Pak Hari dan Ibu Reni, kita mengucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Wurihanto yang sudah memberikan sesi kedua tentang bagaimana kita harus bersemangat di kala kondisi pandemi saat ini. Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Wurihanto Handoyo Adi. Nah, kita akan bersama-sama. Matur nuwun Pak Pendeta Wuri. Ya, saat ini kita akan mengundi. Kita kasih plus dulu dong Pak Kris. Kasih aplaus. Bapak Ibu, Matur nuwun, matur nuwun. Pak. Ya, kita akan mengundi Bapak Ibu ya. Tadi kesepakatannya gimana Bu Reni, kalau kita panggil nggak ada orangnya kita skip ya? Ya, betul. Oke, kita mulai ya. Jadi harus begitu namanya dipanggil, tunjukkan wajahnya. Kalau masih ditutup kameranya, mohon dibuka. Oke, kita mulai dari sekarang. Ini ada berapa peserta yang beruntung nih, Bu Reni? 5 ya Pak? Oh, 5 juga ya, oke. Oke, hadiahnya apa ya? Bener 5. Betul 5 ya? 5 Pak Kris. Oke, kita undi dari pertama. 5 aja. Apa Mas? Saya tadi Mas Tato. Nah, siapa Mas Toro ada? Boleh open mic? Mas Toro ada, tapi kayaknya belum registrasi tadi. Mas Oke. Toro ada? Dari Saya open mic. Halo. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Ya, Di skip oke. berarti. Kita skip ya. Itu berarti yang daftar aja kan ada namanya kan? ya lagi. Ya, Mbak Sekar. Selamat Mbak Sekar. Kebetulan. Dicatat ya Bu Reni ya. Oke, Kita undi saya yang catat. kedua. Pak Trihadi Suryono ada? Oh ya, tadi yang banyak nanya nih, beruntung Pak. Semangat Mas Yono. Nanti yang lain harus seperti itu Pak Kris. Nggih, leres Pak. Hadiahnya paling Banyak besar. pasti dia akan beruntung. Hadiahnya paling besar nih kayaknya. Siapakah? Iya, Ibu Mbak Ira Fitri, betul? Mbak Ira Fitri. Hadir? Ada nggak ya? Ini nggak bersuara loh. Mbak Ira Fitri sudah hadir? Hadir kembali di sini. 5, Ada nggak? 4, Halo. Mbak Ira. 2, 1, skip. Iya. Iya, kita ulang lagi. Mas Fajar. Fajar Nugroho Ardi. Skip. Sudah hadir? Hadir, Bu. Ya. Selamat Bu, Mas Fajar. Dari Oke. dari Nehemia. Joglo. Joglo. Ya. Kita Nomor lagi 9. putar yang ke Oke, Pak. ya Mas Ari. Mas Ari. Mas Ari, ayo Mas Ari. Matur nuwun. Iya. Nanti dari Ebenezer. Ebenezer. Sekali lagi ya, Mbak Bu Reni ya. Satu lagi. Oke, terakhir untuk di sesi yang kedua. Pak Yeremia. Ya. Akhirnya, oke. Ya, nanti masih ada lagi pengundian dan ada juga nanti di terakhir adalah Kahoot.
Jadi nanti teknisnya nanti akan saya jelaskan, tapi saya yakin beberapa dari Bapak Ibu teman-teman semua sudah pernah menggunakannya. Oke, untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, ya saya berikan kesempatan untuk Pak Hari. Monggo Pak Hari. Nah, sebelumnya kita ya dulu deh. B3M, bersyukur, bersemangat, bekerja dan melayani. Ya, baik teman-teman semua nih untuk sesi yang 3 dan sesi yang terakhir. Tema untuk sesi ketiga ini adalah bekerja dan melayani. Nah, ini sepertinya seperti sudah disampaikan dari awal tadi, kita adalah sebagai sekaligus pekerja, sekaligus untuk melayani. Nah, untuk lebih jauh kita bagaimana harus kita bekerja dan sambil melayani, kita undang Pak Lusindo nanti sebagai pembicara. Mungkin langsung saja nih. Nanti kami juga berharap semuanya nanti bisa lebih banyak berinteraksi dengan Pak Lusindo untuk bisa menyampaikan unek-uneknya ataupun tips-tips apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa bekerja dan bersemangat dan bersyukur di dalam kita melayani Tuhan. Monggo Pak Lusindo, kita serahkan waktu. Persilakan. Matur nuwun, Pak Hari. Saya akan lebih banyak mengajak kita melakukan 2 kegiatan. Nah, lebih hangat, lebih seru. Jadi satu dengan yang lain malah nanti harus saling mengirim ini. Pak Wido nanti minta tolong ada sesuatu untuk membuat kolase gitu, Njip. Kalau bisa berkenan nanti dari hasil karya dari Bapak Ibu.